Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tweet dari Mas Restu Wiraatmaja. Kisah ini diadaptasi dari seorang santri asal Brebes, Jawa Tengah yang menceritakan tentang keangkeran di pesantrennya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2017, di gelapnya malam dan redupnya lampu kamar, tampak seorang santri asal Brebes sedang melakukan sholat di kamarnya. Dia memang sudah terbiasa melakukan sholat malam dengan tujuan agar pelajaran yang dipelajari di pesantren bisa cepat paham. Saat itu hanya dia seorang yang terbangun. Namanya adalah Robi. Dia tipe orang yang bodoh amat dan tidak terlalu memperdulikan sekelilingnya ketika dirinya sedang sholat. Namun hari itu terasa beda manakala ia menemukan bercak darah di lantai kamarnya. Robi kira darah itu milik salah seorang santri yang mungkin saja sedang terluka karena penyakit gatal-gatal. Penyakit santri ini sangat lumrah dan hampir mengenai seluruh santri. Apalagi santri yang baru masuk pesantren. Penyakit ini dipercaya sebagai awal masuknya ilmu yang dipelajari di pesantren itu. Darahnya siapa ini? Tanya Robi sambil menengok kanan kiri sekitaran kamarnya. Namun dia tidak menemukan satu santri pun yang sudah terbangun. Karena tak ada tanda-tanda bahwa darah itu milik salah satu santri, akhirnya Robi segera membersihkan darah itu karena dinilai najis dan harus disucikan. Setelah selesai, dia pun menggelar sajadah dan bersiap-siap untuk sholat. Namun tampak dari belakang ada orang yang lewat dengan menggunakan kain putih. Robi pun langsung menengok ke arah belakang. "Siapa itu?" tanya Robi. Namun tak ada jawaban, tak ada yang menyahutnya. Robi kira itu adalah para pengurus yang sedang usil mengganggu kekhusyuan dirinya. Robi pun kembali menghadap kiblat dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Namun begitu ia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Robi mendengar suara hembusan nafas berat di belakangnya. Namun Robi masih berpikir positif bahwa itu adalah suara santri yang sedang tidur. Karena dia tahu suara itu sekilas mirip suara ngorok anak-anak santri pada umumnya. Namun begitu ia ruku, suara hembusan nafas itu semakin kuat dan membuat Robi menjadi merinding. Baru kali ini ia merasa terganggu akan suara aneh. Karena biasanya ia hanya bersikap skeptis manakala ada yang mengganggunya ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Robi melakukan i'tidal. Dia berdiam sejenak karena sedang melakukan tumakninah. Namun lambat laun suara itu mendekati telinganya dan terdengar sangat jelas. Suara itu membuat seluruh tubuh Robi merinding seketika. Ia pun tetap tenang. Ia tetap melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud. Ketika ia mengangkat kepalanya dan hendak duduk di antara dua sujud, tiba-tiba dari arah depan muncul sosok kuntilanak dengan wajah yang telah hancur dan menebarkan bau yang sangat busuk. Sontak Robi terkejut dan berlari terbirit-birit melihat sosok kuntilanak itu persis berada di hadapannya. Sejak saat itu Robi jatuh sakit. Dia dikabarkan kesambet kuntilanak. Keesokan harinya para santri menggosipkan kejadian ini dari mulut ke mulut. Para santri percaya bahwa apa yang dituturkan Robi adalah khayalan semata.
Satu persatu santri tidak mempercayai apa yang telah terjadi Robi di tengah malam tadi. Robi tak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi oleh dirinya memang tidak perlu ia ceritakan ke orang banyak. Karena hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang menyakitkan bagi Robi sendiri. Namun di balik itu, ada beberapa santri yang percaya bahwa sosok itu memang mengganggunya tepat di tengah malam. Di saat orang-orang terlelap dan tertidur, tidak banyak santri yang masih memantau tengah malam dan lebih tertarik untuk tidur. Beberapa santri itu diantaranya adalah Faiz dan Dani. Mungkin baru 2 orang yang merasakan hal itu. Selepas ba'da isya, keduanya menemui Robi dan hendak ingin berkata jujur kepadanya. "Rob, kalau bisa kamu rahasiakan hal ini ya," pinta Faiz pada Robi. "Loh, memangnya kenapa?" tanya Robi. "Kamu tahu kan, seluruh santri di sini gak akan percaya," jelas Dani. "Tapi bagaimana lagi?" Keresahan Robi membuat Faiz dan Dani merasa iba. Hanya dia seorang yang berusaha memecahkan teka-teki di tengah malam. "Kalau aku sih percaya apa yang kamu katakan, Rob, tapi tidak untuk orang lain. Mereka belum tentu percaya dan menuruti apa yang kamu katakan," jelas Faiz pada Robi. "Begitu juga denganku, Rob. Biarkan kami berdua yang mengetahui ceritamu, tapi tidak orang lain. Namun suatu saat, waktu itu akan tiba," jelas Dani. "Iya, Rob, nanti mereka juga akan percaya. Kamu tahu, di pesantren kami bukan sosok itu saja yang menjadi pengganggu," jelas Faiz. "Maksudnya ada lagi?" tanya Robi pada Faiz. "Banyak, Rob, makanya biarkan mereka yang gak percaya. Suatu saat nanti bila waktunya tiba, mereka akan percaya akan hal ini." Hati Robi semakin lega. Dukungan Faiz dan Dani membuatnya terdukung akan argumentasi yang kontradiktif itu. Tengah malam merupakan posisi di mana waktu yang sangat istimewa. Karena waktu itu segala doa akan diijabah dan akan dikabulkan. Namun gangguan yang akan dihadapi pun semakin banyak dan penuh akan keraguan untuk melaksanakan sholat. Kecuali bagi orang-orang yang dijaga hatinya. Mereka tidak akan takut dan mungkin godaan itu adalah godaan terkecil. Karena tidak berefek sama sekali terhadap apa yang ingin dia lakukan bersama dengan Tuhannya. Suara air kran menyala membuat malam itu menjadi semakin syahdu. Air yang mengucur deras ke lantai kamar mandi membasahi sela-sela kaki Robi. Robi membiasakan diri untuk kembali melaksanakan sholat malamnya. Namun tiba-tiba suara pintu kamar mandi diketuk dari luar terdengar jelas. "Iya ya, sebentar." Robi tidak menyadari bahwa hari itu seluruh santri tertidur lelap seperti biasanya. Dia adalah tipe orang yang sama sekali tidak memperdulikan hal mistis yang berusaha memasuki lini kehidupannya. Kemudian Robi membuka pintu kamar mandi dan yang terjadi adalah... "Kok gak ada orang?" tanya Robi dalam hati. Kemudian suara langkah kaki meninggalkan tempat berwudu terdengar jelas oleh Robi. Robi pun berjalan perlahan untuk melihat siapa yang menyalakan air kran untuk berwudu yang belum dimatikan. "Dan Is." Robi memanggil nama kedua temannya yaitu Dani dan Faiz, namun tak ada sahutan sama sekali. Dia berjalan lagi menuju ke arah musola. Kali ini Robi tidak ingin sholat di kamarnya, melainkan ia mencoba untuk khusyuk dengan melaksanakan sholat malam di musola. Kemudian Robi menggelar sajadahnya. Kejadian barusan yang terjadi di kamar mandi telah menghilang dari pikirannya. Allahu Akbar. Robi melakukan takbiratul ihram. Dia mendekap kedua tangannya di dada bagian kiri dengan sangat kuat. Air wudhu yang menetes dari wajahnya membasahi sajadahnya. Rokaat pertama ia melakukan sholat terasa sejuk dan nyaman. Di rokaat kedua setelah ia membaca surat Al-Fatihah, ia membaca surat An-Nas dengan suara yang lirih. Minal jinnati wan nas. Dan setelah mengucap lafaz itu, ada suara anak kecil tertawa tepat di belakangnya. Ketika Robi melakukan ruku, ia merasa anak kecil itu masih tertawa, padahal dia hanya seorang diri di musola. Sami Allahu liman hamidah. Suaranya menghilang. Allahu Akbar. Robi mencoba menguatkan hatinya agar tetap khusyuk dan menyelesaikan sholatnya. Tepat di tahiyat akhir, Robi merasa ada belasan orang berada tepat di belakangnya.
seperti orang yang sedang menunggu di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Robi menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian ia membalikkan badannya ke belakang. Dan ternyata telah berjejer banyak sosok di luaran musola dengan wajah, bentuk, dan pakaian yang aneh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Robi menutup matanya sebentar lalu membukanya lagi. Dan belasan sosok itu pun menghilang. Perasaan Robi menjadi sangat was-was. Dia masih belum mengerti siapa sosok-sosok itu sebenarnya. Yang dipikirkannya saat itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan-gangguan yang bisa saja menjatuhkannya. Sebelum azan subuh menggema, para santri sudah terbangun. Dani dan Faiz sudah menunggu Robi di dekat kamarnya. Rob, kamu dari mana aja? Tanya Faiz. Emangnya ada apa? Tanya Robi pada Faiz. Salah satu santri yang bertugas membantu keluarga Yai melihat sosok itu. Robi pun segera menemui Ali. Ia adalah santri yang bertugas membantu keluarga Pak Yai. Ali ditemukan masih berdiam diri di dalam kamar sambil menutup kepalanya. Li, kamu kenapa, Li? Tanya Robi yang keheranan melihat tingkah Ali. Kamu yang udah ngundang dia ke sini, ucap Ali pada Robi. Loh, maksudnya apa? Sosok itu datang lagi. Dia adalah penghuni pesantren ini. Robi masih belum paham dengan apa yang dikatakan Ali terhadapnya. Sosok itu muncul tepat di kamar Yai. Kamu gak tahu kan? Dia itu sudah sering kali menghantui pesantren ini. Jelas Ali yang terlihat kesal. Maksudmu kuntilanak itu? Tanya Robi. Ali kemudian bangkit dari duduknya dan memegangi kerah baju Robi. Hentikan sholat malammu, bentak Ali pada Robi. Sebentar, ini maksudnya apa? Tanya Robi sambil melepaskan kedua tangan Ali. Aku bilang hentikan sholat malammu. Mereka semua datang. Pesantren ini bisa diteror, ucap Ali pada Robi. Robi masih belum mengerti kenapa hanya di pesantren ini sholat malam dilarang. Aku gak takut sama setan itu. Setan itu musuh yang nyata. Kenapa kita harus takut? Ucap Robi. Ali kemudian memegangi kepalanya. Robi yang bebal dan belum mengerti akan maksud Ali membuat Ali sangat kesal. Tiba-tiba saja pengurus keamanan datang. Hei, kalian, kenapa masih di sini? Subuh sudah lewat dari tadi. Teriak pengurus itu sambil mengarahkan tongkat dengan panjang 1 meter. Bukan gitu, Mas. Kami... Alah, banyak alasan. Cepat turun. Kemudian Robi dan Ali turun ke bawah untuk melaksanakan sholat subuh. Dani dan Faiz mengintip tingkah mereka berdua yang sangat mencurigakan. Selesai sholat, keduanya, Robi dan Ali disidang di tempat pengurus. Kenapa kalian telat subuhan? Tanya Ustadz Miko. Maaf Ustadz, tadi kami habis bahas tentang sosok wanita yang meneror pesantren ini 2 tahun yang lalu, ucap Ali. Sosok wanita? Yang mana? Tanya Ustadz. Robi menyimak perkataan mereka berdua. Sosok wanita yang telah membongkar pagar gaib dan menyebarkan penyakit gatal ke seluruh santri. Baru-baru ini Robi mengundangnya ke Bali. Jelas Ali pada Ustadz Miko. Kemudian Ustadz Miko menatap wajah Robi dan tampak wajah Robi sangat kebingungan. Tapi Ustadz, sejak kapan sholat malam dilarang? Jika memang karena setan itu, kenapa tidak kita lawan? Bukannya setan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Kenapa iman kita selemah itu? Ucap Robi. Dan tiba-tiba saja tamparan keras mengenai wajah Robi. Kamu santri baru kan? Berani-beraninya kamu melanggar pantangan di pesantren kita. Kita memang boleh melaksanakan sholat malam, tapi tidak di tempat ini. Pesantren ini memiliki masa lalu yang kelam yang bahkan hampir menewaskan santri yang terjangkit penyakit itu. Jelas Ustadz Miko. Ustadz Miko kemudian menundukkan kepalanya. Ustadz, apa karena itu Ustadz menampar saya? Apa karena saya melanggar pantangan itu? Tanya Robi. Robi, kamu belum ngerti juga. Sosok itu bahaya, jawab Ali. Di mana iman dan Islam kamu? Apa karena sosok itu kamu takut? Teriak Robi.
Kamu itu santri baru, kamu belum ngerti apa-apa tentang ruang lingkup pesantren ini, bentak Ali pada Robi. Alah, aku gak peduli. Aku juga gak ada keinginan untuk berlama-lama di pesantren ini. Robi kemudian bangkit dan pergi meninggalkan Ustadz Miko dan Ali. Sialan. Udah Li, hentikan. Tapi Ustadz, biarkan dia beradaptasi di pesantren ini. Lalu bagaimana dengan Yai? Yai baik-baik saja Ustadz. Kalau begitu, kamu terus jaga dia. Siap Ustadz. Siang harinya Robi membereskan semua baju yang ada di lemarinya. Hal ini membuat Dani dan Faiz kebingungan. Mau kemana kamu? Tanya Dani. Aku mau pulang, jelas Robi pada Dani. Kemudian Faiz langsung mendekati Robi dan melemparkan semua baju-bajunya yang ada di dalam tas. Apa sih maksud kamu? Robi pun marah melihat Faiz yang membuang seluruh pakaiannya. Kamu mencari kebenaran, tapi dengan menggunakan hati dan pikiran yang penuh amarah. Kamu tahu, kita berdua adalah orang yang pertama melakukan sholat malam sama sepertimu di awal-awal kami baru masuk. Jelas Faiz pada Robi. Jadi, kalian semua sudah tahu. Kemudian Dani mendekati Robi sembari menepuk pundaknya. Sabarlah sedikit lagi, semuanya akan selesai. Kita sudah meneliti semuanya. Kita juga harus mencegah sosok itu mengganggu santri yang lainnya. Jelas Dani. Kemudian Robi memeluk mereka berdua. Cuman kalian berdua yang mengerti perasaan hati yang kaut ini. Tapi entah kenapa iman mereka selemah itu. Jelas Robi. Bukan imannya yang lemah, tapi hatinya yang telah dikuasai oleh sosok itu. Iman adalah keyakinan, sedangkan hati adalah wadah. Jelas Dani. Robi bersyukur memiliki Dani dan Faiz yang mengerti akan perasaan keduanya. Sepertinya ada maksud tertentu mengapa sholat malam dilarang. Mungkin Ustadz Miko bukan melarang sholatnya, akan tetapi aktivitas santri di tengah malam. Tengah malam berikutnya, Dani dan Faiz berencana untuk mengajak Robi untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Ali. Semenjak awal, kami hanya mencurigai 3 orang di sini, yaitu Ali, Ustadz Miko, dan juga Yai. Keduanya memiliki tali merah yang menunjuk pada suatu hal, ucap Dani. Apa itu? Tanya Robi dengan penasaran. Sepertinya sosok yang dimaksud adalah peliharaan Yai. Kamu pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan susuk, maka ia akan diikuti oleh sosok yang menjaganya. Susuk? Tanya Robi yang kebingungan. Susuk itu semacam benda mempercantik diri. Robi masih belum mengerti, mana bisa seorang Yai menggunakan hal itu. Aktivitas di tengah malam itu mengganggu Yai untuk melakukan ritual. Pernah ada wali santri yang membawakan pisang untuk Yai, lalu pisang itu dilemparkan. Memangnya kenapa dengan pisang itu? Tanya Robi dengan penasaran. Pisang itu adalah makanan pantangan bagi pengguna susuk. Memang sulit menjelaskannya, tapi jika sudah memakan itu, kecantikannya akan luntur. Jelas Dani. Faiz memerintahkan kepada Dani untuk menunduk. Tampaknya Ali sedang memasang gabah yang dibakar. Apa itu? Tanya Robi. Itu beleman atau gabah yang dibakar, gunanya untuk mengusir sosok lain untuk mendekat. Asap dari gabah yang dibakar itu bisa mencegah sosok lain untuk mendekati rumah Yai, karena pengguna susuk akan sering diikuti oleh makhluk lain. Jelas Dani pada Robi. Kini Robi baru paham mengapa tengah malam tidak boleh melakukan aktivitas, karena mungkin hal ini membuat Yai menjadi terganggu dengan ritualnya. Jadi, kamu tahu kan mengapa kita semua tidak boleh melakukan aktivitas malam? Tanya Dani. Karena mengganggu ritual Yai. Dani hanya mengangguk. Sementara di tempat lain, Bagus terbangun dan melihat 4 orang anak kecil sedang duduk di sampingnya. Keempat anak kecil itu memiliki kepala botak pelontos namun berbadan seluruhnya hitam. Kalian siapa? Tanya Bagus. Dan keempat sosok itu tertawa secara bersamaan. Faiz dan Dani meminta kepada Robi untuk bersabar sampai benar-benar kebenaran itu tampak dengan sendirinya.
Dan secara tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari tempat Robi. Mereka bertiga langsung berlari menuju kamar Robi. Dan di kamar itu, Bagus telah dikelilingi oleh santri lain. "Kenapa, Gus?" tanya santri yang satu kamar dengannya. Setan, ada setan!" teriak Bagus sambil menutupi matanya. Robi, Dani, dan Faiz langsung mendatangi kamar. "Ada apa ini?" tanya Robi. "Gak tahu bang, ini Bagus teriak-teriak sendiri. Katanya dia melihat setan," jelas santri yang merupakan teman Bagus. "Gus, kamu kenapa?" tanya Robi pada Bagus. "Bang, Bagus mau balik. Bagus gak betah," jelas Bagus. "Iya, abang ngerti, tapi gak malam ini," ucap Robi. Bagus merupakan adik dari Robi. Keduanya masuk pesantren secara bersamaan dan satu kamar juga. "Bang, pesantren ini angker," ucap Bagus sambil memeluk tubuh Robi. "Udah, tenang, ada abang di sini." Dani dan Faiz kemudian mengelilingi sekitar kamar. Dan benar saja, mereka menemukan gabah yang dibakar di belakang kamar. Sosok itu kemari karena ada gabah yang dibakar berada di belakang kamar. Gak aneh lagi, ucap Dani pada Robi. "Jadi Ali yang melakukan semua ini?" tanya Robi pada Dani. Robi diminta untuk bersabar, namun Robi masih belum bisa menahan ini semua. Dia sangat membenci para sosok yang kerap mengganggu dirinya dan juga adiknya. "Kenapa harus Bagus yang diganggu?" tanya Robi. Dani dan Faiz hanya terdiam. "Apa jangan-jangan ini perintah Yai?" Mana ada perintah Yai seperti itu? Gak bakal ada. Ini cuman kebetulan, jelas Dani. Tapi ada benarnya juga ucapan Robi. Jika hal ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Faiz mencoba menganalisa. Kemudian Robi mendekati Faiz dan bertanya, "Kamu pasti tahu sesuatu kan?" "Ya, sebenarnya masih dugaan. Ada dua kemungkinan kenapa Bagus yang dijadikan korban. Bisa jadi karena kamu telah menghancurkan ritual beberapa hari yang lalu. Atau jangan-jangan dia mencari tumbal," jelas Faiz. "Maksudmu Bagus akan ditumbalkan?" tanya Robi. Dan Faiz hanya mengangguk. Karena ramainya para santri yang terbangun, Ali dan Ustadz Miko pun menghampiri kamar itu. "Ada apa ini?" tanya Ustadz Miko. Pasti kamu lagi kan? Mau kamu apa sih?" tanya Ali. Robi hanya terdiam. Kini giliran Faiz yang berbicara. "Bagus menderita insomnia. Dia gak bisa tidur." Namun jawaban Faiz ini belum melegakan hati Ustadz Miko dan juga Ali. "Bagaimana bisa? Bukannya kemarin dia baik-baik aja?" tanya Ali. "Insomnia yang diderita Bagus berada di tingkat 2. Dia masih dikategorikan normal, namun tingkat stresnya masih labil," jelas Faiz. Kemudian Ali mendekati Robi dan sambil berkata, "Jangan macam-macam di pesantren ini, apalagi sampai melanggar aturan terkhusus di tengah malam. Kalau tidak, sosok itu akan menghantuimu," ucap Ali yang mengancam. Sebagai orang yang dekat dengan keluarga pesantren, Ali bersikap seenaknya. Singkat cerita, keesokan harinya tubuh Bagus menjadi drop. Badannya panas dan bibirnya sangat pucat. "Dek, kamu sakit?" tanya Robi dengan nada khawatir. Robi pun meminta kepada santri yang lain untuk membawa Bagus ke bagian kesehatan. Sementara Dani dan Faiz yang mengetahui jika Bagus sakit langsung memberitahu Robi. "Kesehatan di pesantren ini gak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik Bagus dibawa pulang," jelas Dani. "Kamu serius?" tanya Robi. 2 tahun yang lalu ada santri yang terdampar seperti Bagus dan tidak ditolong. Robi pun langsung menuju ke tempat Ustadz Miko dan meminta untuk menelpon kedua orang tuanya. "Assalamualaikum Ustadz," ucap Robi. "Waalaikumsalam, ada apa Rob?" tanya Ustadz Miko. "Ustadz, boleh saya menelpon orang tua saya? Bagus sakit Ustadz," ucap Robi. "Oh itu,
Kan ada bagian kesehatan, gak usah dibawa pulang, jawab Ustadz Miko. Tapi Ustadz, saya serius, panasnya sangat tinggi, dia perlu perawatan khusus. Karena paksaan dari Robi, akhirnya Ustadz Miko menelpon orang tua Robi. Dalam dialognya, Robi mengatakan untuk segera membawa pergi Bagus dari pesantren karena pesantren yang dijadikan tempat menimba ilmu tidak sesuai dengan syariat yang dijalankan. Akhirnya hari itu juga orang tua Robi dan Bagus mendatangi pesantren itu. Namun sebelumnya, kedua orang tua Robi dituntut oleh Robi untuk tidak menanyakan apapun tentang pesantren. Nak, kamu gak ikut pulang? Tanya bapak Robi. Ada sesuatu yang Robi harus selesaikan, Pak. Sebenarnya Robi ingin sekali mengatakan hal yang sebenarnya, namun dia pikir hal tersebut tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Setelah Bagus dibawa pulang ke rumah, persepsi miring pun bermunculan. Santri-santri lain mengira penyebab pulangnya Bagus adalah karena teror. Di sela-sela bermunculan persepsi miring seperti itu, Ali kemudian turun tangan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun tetap saja, hal ini tidak dapat diubah. Ali dan Ustadz Miko disebut-sebut telah melakukan pelanggaran besar. Kemudian pada malam harinya seluruh santri menuntut penjelasan yang bisa diterima oleh akal dan nalar mengenai teror yang menimpa Bagus. Oleh karena hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, akhirnya Ali dan Ustadz Miko menuju tempat Yai untuk mengadukan pemberitaan tersebut. Yai, bagaimana rencana selanjutnya? Tanya Ali. Yai yang masih terbaring dalam tempat tidurnya pun menunjukkan sesuatu kepada Ali dan Ustadz Miko. Ada apa, Yai? Tanya Ali. Sosok itu ingin membunuhku, jelas Yai. Ali dan Ustadz Miko pun langsung bangkit dan berusaha mencari sosok yang dimaksud di sekitaran kamar. Dan tiba-tiba saja seluruh alat penerangan di seluruh pesantren itu mati total. Teriakan demi teriakan para santri membuat Ali dan Ustadz Miko resah. Namun tiba-tiba saja ada suara aneh yang muncul di dekat lemari kamar Yai. Mas, itu suara apa? Tanya Ali. Ustadz Miko kemudian menyuruh Ali untuk selalu berada di dekat Yai. Sepertinya sosok itu telah waktunya untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh Yai. Sosok itu ada di sini, lindungi Yai, ucap Ustadz Miko. Yai menutup wajahnya. Dia tahu incaran sebenarnya sosok itu adalah susuk yang dikenakan oleh Yai. Sosok itu bermaksud ingin mengambil alih tubuh Yai. Karena sejatinya orang yang menggunakan susuk akan direbut tubuhnya dengan sosok yang mengikutinya. Ustadz Miko kemudian mendekati lemari itu dan suara itu kemudian terhenti dengan sendirinya. Alhamdulillah, ucap Ustadz Miko. Namun begitu Ustadz Miko membalikkan badannya ke arah Yai dan Ali, sosok itu sudah terduduk di dekat keduanya. Mas, ucap Ali dengan mimik wajah ketakutan. Raut wajah Yai penuh dengan keringat. Sosok itu mulai membelai wajah Yai secara perlahan. Lalu Ustadz Miko menyuruh Ali dan Yai untuk tenang sejenak. Ketika Ustadz Miko bermaksud ingin membacakan ayat kursi, tiba-tiba saja tangan Yai mencekik leher Ali. Yai, hentikan Yai. Ustadz Miko bergegas untuk melepaskan cekikan itu. Suara tawaan sosok itu tergambar di raut wajah Yai. Sosok itu berhasil mengambil alih tubuh Yai. Sosok yang merasuki tubuh Yai itu tertawa kencang sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti menikmati apa yang sedang ia lakukan. Sementara Ali hampir saja mati karena cekikan keras itu, sebelum akhirnya Ustadz Miko menarik paksa tangan Yai dan melepaskannya. Panggil Ustadz Umar, ucap Ustadz Miko pada Ali. Ustadz Umar adalah Ustadz yang tidak menyukai Yai. Dia tahu bahwa Yai ini menggunakan susuk dan telah melanggar syariat. Oleh sebab itu, ia tidak terlalu dekat dengan Yai dan lebih memilih untuk bersikap cuek. Dan dengan terpaksa, Ali memohon-mohon kepada Ustadz Umar untuk menolong Yai. Ustadz, tolong bantu Yai, ucap Ali. Bantu apa? Tanya Ustadz Umar. Yai kerasukan, Ustadz. Kerasukan sosok yang mendiami susuk itu? Tanya Ustadz Umar. Iya, Ustadz. Ah, sudah. Biarkan saja, itulah tulahnya. Tapi Ustadz, siapa yang memulai, dia yang harus bertanggung jawab penuh akan risikonya.
Ustadz Umar tidak peduli dengan permohonan Ali. Namun di sisi lain, Ustadz Umar juga merasakan kasihan dengan Yai karena jalan sesat yang ia pilih. "Ustadz, saya mohon, ambilkan sorbanku di lemari." "Baik, Ustadz." Akhirnya Ustadz Umar menuju tempat Yai. Di sana Yai sedang melempar-lemparkan seluruh barang miliknya. Santri yang mendengar keributan itu langsung mencoba menghentikan Yai. Namun Ustadz Miko tidak ingin jika santri terkena sasaran dari teror itu. "Ngapain kalian di sini? Tutup pintunya." Para santri terpaksa untuk menutup pintu kamar Yai dan membiarkan Ustadz Miko menghentikan pergerakan Yai. Dan tak lama kemudian Ustadz Umar pun datang. Ali menyuruh salah satu seorang santri untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Ustadz Umar terkejut dengan berserakannya banyak pecahan gelas dan piring di lantai. Kemudian Ustadz Umar memandangi wajah Yai yang masih dikuasai sosok itu. Dia pun menyuruh kepada Ustadz Miko dan Ali untuk menutup semua pintu dan jendela. Alhasil sosok itu terkunci di dalam ruangan. Setelah selesai, Ustadz Umar langsung melakukan ruqyah terhadap Yai. Sosok yang merasuki Yai ini adalah seorang wanita berumur ratusan tahun. Dia mendiami susuk yang terkandung di dalam wajah Yai. "Ikat dia di kursi," jelas Ustadz Umar. Kemudian Ali dan Ustadz Miko pun mengikat Yai dengan sekuat tenaga. Setelah usai diikat dengan kuat, Ustadz Umar membacakan beberapa ayat ruqyah. Dan bersamaan dengan itu, Yai berteriak dengan kencang. Dari wajahnya pula keluar benda-benda kecil yang diyakini sebagai susuk yang tertanam dalam diri Yai. Belum usai sampai di situ, sosok yang merasuki Yai pun keluar dan mencoba untuk kabur. Ustadz Umar menyuruh kepada Ali dan Ustadz Miko untuk menjaga Yai. Ustadz Umar kemudian mengejar sosok itu hingga ke jendela dekat pohon. Namun sayang, sosok itu pun menghilang. Akan tetapi Yai masih belum sadarkan diri. Susuk yang berada di dalam dirinya belum keluar sepenuhnya. Tengah malam itu juga seluruh santri dikumpulkan di depan rumah Yai dan diminta bersamaan untuk membacakan ayat kursi secara bersama-sama. Dan dengan sekejap susuk itu pun keluar. Saat itu juga Yai terbebaskan dari gangguan sosok yang disebut-sebut sebagai penjaga susuk itu. Keesokan harinya Faiz, Robi, dan Dani dipanggil menuju tempat Ustadz Umar. Mereka bertiga ditunjukkan benda yang bernama susuk itu. "Kalian tahu apa yang akan terjadi jika seseorang menggunakan susuk?" tanya Ustadz Umar. Namun ketiganya hanya terdiam. Mereka akan diikuti oleh sosok yang mengerikan. Sama halnya dengan perbuatan yang dilarang agama lainnya. Setiap suatu hal yang kita lakukan pasti ada risikonya. Tidak memandang dia agamis atau tidak, setan masih bisa terus menggodanya hingga lupa terhadap Tuhan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Hendaknya cerita yang saya bacakan tadi bisa kita ambil sisi positifnya. Jangan pernah melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Karena setiap perbuatan pasti ada risikonya dan ada balasannya. Terima kasih kepada Mas Restu Wiratmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih pula kepada teman-teman yang setia menyimak channel Mereka Ada. Support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya terus semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.